Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, untuk memulai pembelajaran kita ya, salah satu dari kalian silakan memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam beragama. Terima kasih Septon ya. Ini sepertinya kita ada kendala jaringan di beberapa tempat ini sudah terasa. Jadi dia agak berat. Kemudian suara kadang muncul, kadang tidak ya. Oke, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Siap, baik. Tuhan, kabar siap. Baik ya. Kemarin yang ikut gladi bersih ANBK siapa saja? 2 hari, Senin sama Selasa. Yang berhasil itu yang hari pertama ya, yang ada Dorsila. Dorsila kemarin ikut juga Dorsila ya? Iya, Bapak. Oke, mungkin Dorsila bisa ceritakan pengalamannya kemarin ikut gladi asesmen nasional itu. Jadi kan tidak semua teman-teman kalian ini ikut ya. Mungkin Dorsila bisa ceritakan bagaimana pengalamannya kemarin. Pertanyaannya bagaimana Dorsila? Gampang-gampang susah, Pak Guru. Gampang-gampang susah ya. Panjang-panjang atau tidak? Lumayan panjang, Pak Guru. Lumayan panjang ya, 1 layar penuh ya soal-soalnya ya. Iya, Pak Guru. Bapak ingatkan sekali lagi ya, asesmen nasional itu pengganti dari ujian nasional ya, tetapi tidak semua peserta didik, tidak semua siswa itu akan ikut asesmen nasional ya, karena akan disampling dia. Dari satu sekolah itu nanti siswa kelas 11 yang akan dijadikan sampling dan hanya 45 orang. Kemudian ada 5 cadangan, jadi tidak semua ya. Yang tidak kena sampling jangan berkecil hati ya, tidak ada masalah kena sampling atau tidak kena sampling, itu tidak ada masalahnya. Bukan menentukan kriteria kelulusan dari peserta didik ya. Jangan lupa ya, baik yang belajar tatap maya sekarang ini ya, yang tatap maya maupun yang secara sinkronus maupun yang secara asinkronus melalui yang dari modul ya, tidak bisa online ya. Silakan nanti absen melalui link Google Form yang Bapak berikan ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kalian punya kualitas jaringan ya. Dari Alex, bagaimana aku punya jaringan Alex? Bisa mendengar Bapak dengan baik ya? Siap, bisa Bapak. Oke, Mervin. Siap, bisa Bapak. Oke, dengan baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke, Bapak share screen untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sekarang tetap akan membahas mengenai materi habitat satwa liar ya. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan yang kemarin ya, yaitu peserta didik yang berkolaborasi dengan guru dapat yang pertama menguraikan, yang kedua menunjukkan komponen habitat satwa liar ya dengan benar dan bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, bergotong royong serta peduli terhadap lingkungan ya. Nah, untuk teknik penilaian ada penilaian terhadap sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sekarang kita sudah berada pada minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua untuk materi habitat satwa liar ya. Kita berada pada pertemuan yang kedua, yaitu akan membahas mengenai komponen habitat, kemudian pengertian dari relung ya, kemudian perbedaan antara habitat dan relung ya. Sebelum kita melanjutkan materi pada pembelajarannya pagi hari ini ya, mungkin dari kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Bahan ajar itu habitat tawaria. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Apa tentang pengertian habitat dan liar? Pengertian habitat dari satwa liar ya. Apakah semua tempat itu bisa disebut habitat? Siap, tidak Pak. Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Berdasarkan ukuran dan bentuk ya. Jadi ingat ya pelajaran minggu yang kemarin ya. Siap, ingat Bapak. Bapak ingatkan ya, materi pembelajaran itu sudah Bapak upload kemarin di LMS ya. Kemudian Bapak juga sudah sampaikan di grup WA kalian ya. Bapak berharap itu sudah dipelajari ya. Jadi secara umum ya, komponen habitat satwa liar itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu
kemampuan dari habitat dalam mengendalikan kehidupan satwa liar. Ini komponen habitatnya dibagi menjadi 4 ya. Ada 1 pakan ya, kemudian 2 pelindung, 3 air ya, kemudian yang keempat itu ada ruang ya. Nah, tanpa keempat komponen ini maka satwa liar yang hidup di dalam sebuah habitat tidak akan bisa bertahan ya. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan komposisi ya. Nah, berdasarkan komposisi ya, komponen habitat satwa liar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biotik ya. Ya, jadi komponen biotik, kemudian yang kedua komponen fisik, dan yang ketiga adalah komponen kimia. Nah, 3 komponen ini sangat menentukan ya jumlah pakan, pelindung, kemudian air dan ruang dalam sebuah habitat. Kalau yang biotik, nah biotik ini ada yang tahu. Yang biotik ini dia mati atau hidup? Siap hidup Bapak. Hidup, Pak. Yang hidup ya. Oke, kalau dalam habitat ya, contohnya dari komponen biotik ini apa saja? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Ya, apalagi? Satwa liar dan organisme mikro. Hewan. Oke, hewan ya, hewan atau satwa liar. Terus apa lagi? Kemudian kalau yang fisik apa saja? Yang Air, batu, Air, tanah, Batu. tanah, Sinar matahari. fotografi, sinar matahari, apalagi? Dan kalau yang kimia ini apa saja? Oksigen Bapak. Nah, Meliputi salah satu contohnya adalah Oksigen. oksigen ya. Jadi dia itu adalah merupakan jadi kalau yang kimia itu dia merupakan unsur-unsur kimia yang ada di dalam sebuah habitat. Salah satunya tadi ada oksigen. Kemudian Fotosintesis. apalagi? fotosintesis, Nah, oke, apa namanya proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis itu di situ ada berbagai unsur-unsur kimia ya. Mungkin ini baru istilah pertama kalian mendengar mengenai relung. Jadi relung itu peran organisme dalam habitat atau dalam lingkungannya ya. Sederhananya secara mudahnya ya. Kalau kita ingin membedakan antara habitat dengan relung itu, habitat itu adalah ruang atau tempat organisme hidup atau tempat makhluk hidup ya. Nah, sedangkan relung ini merupakan peran organisme dalam lingkungannya ya. Bisa dipahami ya, anak-anak? Siap bisa Pak. Bisa ya? siap bisa Bapak. Oke. Oke, kita lanjut membahas kalian punya LKPD. LKPD-nya itu dikerjakan secara kelompok ya, kalian diskusikan secara kelompok ya. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Jadi nanti Bapak berharap kalian bisa, salah satu dari kalian bisa, setiap kelompok bisa mempresentasikan ini ya dengan cara share screen. Gambar yang pertama itu ya, itu ada sebuah gambar ya seperti ini ya. Nah, kalian identifikasi ya, kalian buat daftarnya ya. Jadi dari gambar ini ya, komponen habitat yang mengendalikan kehidupan satwa liar itu apa saja ya, kalian buat daftarnya. Nah, kemudian komponen habitat berdasarkan komposisinya itu apa saja ya, buat daftarnya. Oke, sekarang Ya, Bapak lanjut ke gambar yang kedua ya. Nah, di gambar yang kedua ya ini kalian membuat deskripsi relung zebra yang ada di sini ya. Zebranya saja ya, relung zebranya saja yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian tinggal tuliskan di bawahnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Siap bisa Bapak. Silakan masuk ke kalian punya kelompok masing-masing ya. Grup meeting grup kelompoknya. Oke, ini kelompok 1, silakan sudah bisa masuk ya, Bapak sudah buka untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan masuk. Oke, semua sudah masuk ya di kelompok ya. Oke, silakan didiskusikan ya di kelompok 1 dan kelompok 2 gambar LKPD yang Bapak berikan tadi. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan Bapak. Bapak ada di kedua kelompok ya. Oke, Rafli, silakan didiskusikan dengan Alvin, dengan Hendrik ya. Oke, waktu yang Bapak berikan ya, waktu yang Bapak berikan sampai jam 10.45. Kalian buat daftarnya ya. Komponen habitatnya ini apa saja? Yang mengendalikan kehidupan satwa liar, komponen habitatnya apa saja? Kemudian berdasarkan komposisi apa saja? Ayo silakan diskusi ya. Kelompok 1 diskusi aktif ya, kelompok 2 diskusi aktif juga. Silakan. Kita sampai jam 10.45 ya.
Waktunya 5 menit lagi. Oke, bersiap-siap kembali ke room kelas utama ya. Oke, silakan kembali ke room kelas utama ya. Waktu diskusi kita sudah selesai ya. Akan dipresentasikan dari kelompok 2. Kalau waktunya cukup kita ke kelompok 1 ya. Kalau waktunya tidak cukup kita kelompok 2 saja. Kemudian nanti kita bahas. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan Rafli dipresentasikan. Mengendalikan kehidupan satwa liar. Yang pertama apa? Pakan meliputi pakan, Pak. Meliputi rumput, pakan bagi satwa liar herbivora. Buah-buahan, pakan bagi burung. Mamalia kecil dan sedang seperti rusa, kerbau dan monyet, burung, pakan bagi satwa liar karnivora. Pelindung cover meliputi pohon digunakan berlindung bagi monyet dan burung. Batu besar digunakan berlindung bagi mamalia sedang seperti monyet dan rusa. Air water merupakan sumber air minum bagi satwa liar. Ruang space berupa area yang cukup luas untuk pergerakan berdasarkan komposisi komponen biotik, yaitu tumbuh-tumbuhan. Komponen kimia meliputi unsur-unsur kimia seperti hidrogen, oksigen, karbon, dan lain sebagainya, termasuk reaksi kimia proses fotosintesis. Deskripsi relung zebra. Rumput sebagai pakan zebra. Zebra merupakan konsumen pertama yang memanfaatkan rumput sebagai pakan. Sapi liar merupakan pesaing zebra dalam pemanfaatan rumput sebagai pakan. Oke, ada lagi? Tadi dari kelompok 2 ya. Ya, di kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi dari hasil jawaban kelompok 2? Ya. Apakah ada yang mau menanggapi? Nah, dari kelompok 1. Siap. Jawaban kelompok 2 bagaimana? Siap, sudah betul Bapak. Menurut kalian sudah benar ya? Iya Bapak. Oke. Yang lain? Mana yang lain? Yang kelompok 1, kelompok 2, mungkin yang kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Sudah siap tidak, Pak? Sudah, Bapak. Kelompok 2 sudah cukup ya? Ya, siap, Pak. Oke. Terima kasih banyak ya untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu tadi dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Kita bahas sebentar yang gambar pertama ya. Ya, Nana ya. Siap bisa, Pak. Bisa ya? Siap bisa Bapak. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan dari dari pertemuan dari pembelajaran kita, dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi. Bapak minta salah satu dari kalian menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengenai apa tadi? Yang pertama? Komponen. Mengenai komponen habitat satwa liar. Komponen habitat satwa liar ada berapa? Iya, Bapak. 4. Ada? Ada? 4, Bapak. Ada 2. Ada 2. Apa saja, Rafli? Yang pertama? Ada 2, Bapak. Mengendalikan kehidupan satwa liar. Oke, mengendalikan kehidupan satwa liar. Apa saja yang dalam mengendalikan kehidupan satwa liar? Pakan, Ada pakan, pelindung, air, ruang. Nah, kemudian yang kedua apa? ada luar. komponen habitat berdasarkan komposisinya. Nah, komponen habitat berdasarkan Ada 3. komposisinya ada berapa?
Ada tiga, Ada tiga. yaitu yang pertama Berarti- biotik, yang kedua Nah. fisik, yang Biotik, ketiga kimia. fisik, kimia. Oke ya. Oke, kemudian kedua apa? Kita membahas mengenai Relung, peran atau fungsi dari organisme yang ada di dalam habitat atau lingkungannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan antara habitat dan relung. Kalau habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. tinggal makhluk hidup. Kemudian kalau relung adalah Organisme, peran organisme dalam lingkungan atau dalam habitat. Terima kasih anak-anak ya sudah bergabung dengan Bapak pada pembelajaran kita di siang hari ini ya. Ya, Bapak ingatkan setelah kita selesai kelas ini ya, jadi kalian tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS kita ya, baik yang dari Bapak maupun dari guru-guru yang lain ya. Kemudian Ya, Bapak. oke, kemudian ya jangan lupa juga ya untuk selalu aktif gitu. Kalau kita sedang belajar seperti ini, belajar online ya, kita tetap aktif. Oke, nanti untuk pembelajaran kita minggu depan akan membahas mengenai pakan dan cover ya, atau pelindung ya. Pelindung. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ya, pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah mulai dengan doa. Sekarang salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa ya. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, baik, terima kasih Alex atas doa yang dipimpin pada akhir pembelajaran kita ya. Oke, silahkan jika ingin meninggalkan ruang tatap maya, silahkan keluar dari ruang tatap maya ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Kalau tidak penting-penting sekali, jangan keluar rumah, kemudian rajin cuci tangan ya. Kemudian hindari kerumunan dan selalu menggunakan masker. Selamat siang. Bapak, siap.